One, two, three, four, go. Ampun, elitis. Yes, kembali lagi bersama dengan gua di Wibu Gliken Channel, yang merupakan ini adalah season keempat daripada podcast Wibu Gliken. This is a good time for us kita lihat bahwa banyak sekali hal yang belum pernah kita bicara sebelumnya. Terutama aku bikin ini singkat aja ya, karena ini belum pernah saya coba untuk mencoba undang teman-teman untuk bikin konten seperti itu. So ya, sorry ya kalau mata gue kayak gini posisinya karena saya harus perhatikan kamera dan ya saya belum ada teknologi untuk itu. Nah sekarang gini, ini gue bersama saya sendiri di Gliken di sini. Gue di sini mau membuat sebuah berita mengejutkan ya, terutama tentang Princess Miko. Princess Miko atau siapa ya? Yang dari Jepang itu. Di sini gue merasa gue mau react ya, gue mau react kepada orang-orang yang ada di Jepang sana. Kenapa? Karena ya gini, di sini kan ceritanya kan si putri Jepang ini dari Kaisar Naruhito telah melepaskan gelar kebangsawanannya dan dia menikah bersama dengan pujian hatinya yang merupakan teman satu kampus di Tokyo kalau nggak salah. Jadi ceritanya adalah dua orang ini ya agak kacau. Oke, ceritanya adalah dua orang ini udah pada pergi ke New York lah ya ceritanya ya. Dan di saat itu juga ketika sudah mau berangkat, dia melepaskan gelar putri kebangsawanan Jepang itu. And the question is, inilah yang pernah kita tanyakan. Pertanyaannya adalah gini. Gue capek lah ya lihat lurus ke depan gitu karena kamera saya nggak fokus. Atau kita buat miring aja. Bentar ya. Oke, kamera udah saya miringkan. Jadi kelihatannya, oh tunggu ini nggak bagus. Putar lagi yuk. Maaf. Serba salah, mutar kamera pun serba salah juga. Ya namanya juga berusaha mencari jalan keluar terkait dengan masalah mau dirilis di platform YouTube ya atau juga Spotify ya untuk soundnya. Tapi untuk yang Spotify nggak apa-apa sih dengan suara. Oke, gue lanjut ya. Di sini gue merasa sedikit komplain karena gara-gara banyak masyarakat yang mungkin sebagian dari antara kita protes. Kenapa dia harus menikahi rakyat biasa? Kenapa dia harus nggak sama dengan pangeran kerajaan? Ini ceritanya sama kayak anime. Bahkan sebelum anime itu ada, kartun Amerika pun ada juga di komiknya. Komik yang mana? Ini komik tentang nggak komik sih actually. Contohnya kayak macam Teen Titans lah. Teen Titans kan ada namanya Princess Tamara, namanya si Starfire. Dia menikah dengan rakyat biasa namanya Dick Grayson. Di Naruto ada juga Hinata juga Princess Byakugan. Hime dari klan Hyuga menikah dengan Naruto. Bahkan yang lainnya misalkan kalau sekarang ada namanya Reed Logervia bertunangan atau nikah dengan siapa sih? Red Alice Gideon. Kalau nggak salah di animasi No Nakama. Dan satu lagi ya inilah Emma Brightness jatuh cinta lah gitu sama laki-laki biasa. Pokoknya yang jelas segala hal-hal yang terkait dengan cerita ini pasti membuat viewer senang. Tapi ini cerita tentang real life seorang putri Jepang asli malah diprotes sama warganya sendiri. Jadi ini berkesan kayak semacam hal yang tidak bisa diinginkan gitu. Kenapa? Karena orang pikir gini. Kalau misalkan gua mencoba untuk ambil tengahnya menikah sama gadis bangsawan, paling tidak kan ada ceritanya alur keluarga pun berjalan. Oh ya, bahkan sebelum ada Jepang tentang demo hal ini. Di Inggris aman-aman aja kok. Misalkan tentang Pangeran Harry menikah dengan seorang selebriti dari Amerika Serikat. Mereka pindah ke Amerika Serikat, mereka punya uang sendiri, mereka lakukan kehidupan mereka sendiri, gak ada protes. Ini Jepang protes. Menikah seorang gadis yang punya darah ningrat dari Jepang sana menikah sama ini. Kalau di Indonesia ada nggak ya kejadian seperti itu? Kalau ada ya mungkin akan jadi plot twist yang menarik gitu ya. Tapi yang namanya cinta sejati itu tidak memandang status ya, tidak memandang usia, tidak memandang kekayaan dan lain-lain. Kalau dia setia. Tapi kalau misalkan hanya memandang daripada uang atau juga good looking, itu juga nggak bagus gitu. Anyway, gue belum ada pacar sejauh ini. Kalau misalkan gue ada
pacar dari orang kaya atau orang cerdas dari Jepang sana, kalau misalkan kita semua seperti itu, kita semua pasti dong seperti itu. Contohnya kayak Soekarno dengan Naoko Nemoto, itu istri ketujuh ya kalau nggak salah ya. Pokoknya dia nikah sama orang Jepang, itu udah faithful banget loh, udah thankful banget loh nikah sama seorang yang orang dari luar negeri itu. Jadi apa hubungan dengan kita sebagai masyarakat sekarang? Nah, di sini tantangannya. Kita di sini sebagai masyarakat tolong jangan tanggapi hal yang aneh-aneh seperti itu. Kenapa? Karena itulah hak keputusan daripada si wanita. Itu adalah hak prerogatif actually. But in this situation, in this condition, kita mengetahui kalau gadis Jepang itu yang merupakan seorang putri Jepang. Aku nggak tahu namanya siapa. Nanti tolong buat yang dari Spotify, sebutkan dong ya, sebutkan di dalam mikrofon Anda jika Anda punya headphone ya, headphone maksud gua bukan headset. Dan satu lagi dari kalau dari YouTube tolonglah tulis di komenan siapa putri Jepang yang dimaksud itu. Karena kenapa? Ini akan pengaruh besar loh terhadap berharap informasi yang masuk gitu. Jadi ini reaksi yang sangat berlebihan gitu. Pokoknya nggak boleh nikah sama rakyat biasa mungkin, atau mungkin kenapa mau sama dia kayak ini, itu kan hati ya. Tapi dengan konsekuensi ya mungkin akan dicoret lah daripada struktur kekeluargaan daripada si dia. Jadi it's not a big trouble, but it will be a big trouble jika kalau misalkan si gadis Jepang ini yang jelas gadis Jepang ini hanya menjaga kebanggaannya sebagai rakyat biasa, jadi siapapun itu. Bahkan ada juga di antara kita semua ada masa insecure dengan hal itu. Contoh yang lainnya kayak macam Tadakun, Never Fall in Love. Kalau nggak salah atau nggak Tadakun ya Tadakun. Itu juga cerita tentang orang Jepang biasa didekati sama cewek yang berasal dari negara Luxembourg, yang merupakan parodi dari kata Luxembourg di Eropa sana. Nggak ada masalah. Pacaran aja nggak masalah, nikah pun nggak masalah. Jadi nggak ada yang perlu dikhawatirkan. Tapi inilah masalah tentang politik, masalah tentang statuta, dan juga masalah tentang hak-hak kerajaan yang ada dalam menyangkut dalam satu orang dalam keturunan keluarganya itu yang harus kita pertimbangkan baik-baik lagi. Oke? Itu berita pertama selesai. Jadi buat orang Indonesia bagi berharap nikah sama gadis Jepang, yes. Nggak usah jauh-jauh orang kerajaan, rakyat biasa aja yang cerdas-cerdas itu, yang mungkin cewek itu cantik, yang mungkin ceweknya itu seksi tapi dia itu cerdas luar biasa. Ya, dan dia itu masih masih gadis, just try. Mungkin kita bisa belajar bahasa Jepang, mungkin. Tapi kalau saya sendiri ya belum tahu waktu kapan bisa ngomong lancar. Tapi mudah-mudahan aja kalau ada modal dari keuangan manapun, ada pekerjaan, semoga bisa terwujud. Dan pergi ke Jepang bisa terjadi. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, berita tentang penyerangan Joker ya, Joker. 17 orang terkena luka. Itu di kereta api, dan kebakaran terjadi di gerbong paling belakang. Makanya semua orang yang ada di gerbong itu pindah ke depan karena mereka tahu bahwa mereka akan jadi target selanjutnya. Udah berapa kali kejadian Joker ini terjadi ya? Serius, berapa kali kejadian Joker ini terjadi? Sebelum Joker pun ada sebelum Joker inilah cerita. Sebelum Joker ini ada namanya kayak macam ini, siapa namanya let me think, this person. Oh ya, The Dark Knight Rises. Gue saat itu belum tahu anime lagi semenjak akhirnya gue kembali lagi sini gitu, karena ya hati orang siapa yang tahu gitu dengan kesukaan masing-masing. Tapi yang jelas gue masih suka dengan film Hollywood ya, anime ya tentu of course. Kalau film Indonesia ya misalkan Naga Bonar mungkin itu yang saya tonton. Tapi untuk di sisi lain kita akan bicara tentang si Joker yang ada di kereta ini. Gue nggak tahu lokasinya actually di mana. Tapi jika ini terjadi di daerah Shibuya, di daerah Tokyo, ya tolong nanti teman-teman bisa tulis komen di bawah ya di mana insiden itu terjadi ya. Kalau misalkan kayak macam kejadian di Shinkansen di Shibuya karena gara-gara gas beracun ya, mungkin ya itu benar-benar luar biasa banget jadi trending. Tapi yang ini lebih trending di tahun sekarang karena seorang laki-laki Jepang berdandan kayak Joker Ledger ya. Joker Ledger melukai 17 orang. Berapa banyak orang mengalami kejadian seperti ini ya. Warga Jepang masa insecure gitu kalau ada teror terjadi. Udah 2 kali teror. Satu lagi terornya itulah teror di pabrik anime Kyoto Animation. Jadi ini sangat disayangkan ya. Kenapa seorang yang semua penumpang yang ada di kereta itu
apa ya, mungkin panik buru-buru ya, mungkin melawan mungkin nggak bisa juga karena saat itu juga dia punya pisau, dan syukur-syukur polisi telah berhasil menahan si pria tersebut, dan kita nggak tahu prosesnya seperti apa. Tapi inilah sangat disayangkan, inilah berita yang heboh terjadi di Jepang ini, bahkan saya sampai tidak bisa buat episode kedua karena saya bingung bagaimana cara menyampaikan berita ini. Anyway, ini hanyalah sebuah video podcast ya, actually ya. Ini adalah sebuah video podcast, dan gue mau sekalian react kepada yang ini, pada warga-warga yang Jepang sana. Yang ini itu adalah gimana aku bilang ya. Nanti suatu saat kalau ada perempuan mingrat sana dari Jepang bersedia menikah dengan rakyat biasa seperti Anda, itu adalah suatu hal yang luar biasa gitu ya. Bukan hanya sekedar ilusi atau fantasi semata, ini jadi kenyataan ini. Makanya kita harus hargai apa yang dilakukan oleh dia. Siapa? Orang yang berusaha dekati kita. Kalau misalnya kita laki-laki ya. Kalau kita dekati gadis ningrat ya, it's a fantasy. Ini adalah sebuah isekai, sebuah fantasi belaka. Tapi kalau gimana ya? Gimana sih? Ini sangat membingungkan sekali. Yang penting adalah kita berusaha supaya paham situasi, mana realita, mana fantasi. Kalau realitanya gadis ningrat dari Jepang menikah sama rakyat biasa yang lebih pendidikan, edukasi, meskipun latar belakangnya pun bagaimana, misalnya tentang himpitan ekonomi, kecuali yang kejahatan. Kalau kejahatan nggak mungkin disukai, itu luar biasa banget. Ia akan menjadi kisah romantis yang indah. Tapi nggak tahu kenapa banyak konflik terjadi. Contohnya kayak macam Pangeran Harry, kemudian si princess Jepang asli ini dua kasus ini benar-benar viral, luar biasa banget, sampai mengguncangkan seluruh dunia. Anehnya Jepang malah demo sendiri. Orang demo pikirin tentang gimana bensin ini, kenapa harga naik, gimana cabai ini, gimana sampah ini. Ini malah nikahi, ini malah fokus gagal masalah pernikahan ini princess. Kalau dia Naruto didukung, kalau di Teen Titans Amerika sana dukung. Pokoknya kalau ada cerita tentang rakyat biasa menikahi rakyat jelata, pacaran sama atau nikah sama gadis dari keturunan kerajaan, it will be a miracle. Tapi itu yang terjadi satu kali dalam seumur hidup. Kalau misalkan aku kayak gitu ya, wah luar biasa banget. Tapi karena banyak demo di luar sana, ya oke, kita ketahui bahwa nanti akan hilang status kerajaannya gitu, nggak apa-apa masalah. Tapi yang penting asalkan dia bahagia nggak apa-apa. Itu bau cita sejati. Tapi kalau ada kayak gini di luar, aduh, itu nggak tahu lah siapa, apakah mak atau mahasiswa yang demo di situ. Itu sangat annoying banget gitu. Menurut gua ya. Oke lah, setidaknya biarkan mereka menyampaikan apa aspirasi mereka gitu. Tapi kalau sudah terlanjur ya tugas kita yang mendukung aja. Jadi it's not a big trouble, it's not a big problem. So ya oke. Jadi buat pasangan jomblo yang di Indonesia atau mungkin ya di Indonesia lah yang mau ke Jepang, silakan dekati cewek Jepang. Paling tidak lulukan hatinya gitu ya. Dan satu lagi, untuk kedua orang yang telah menikah ini, selamat ya, telah berhasil melanjutkan ke jenjang pernikahan dan sekarang udah tinggal di New York sebagai seorang by the way, FYI, kalau si laki-laki ini apa lo, perancang busana ya kalau nggak salah, perancang busana. Kalau gua salah, tolong tulis komen di bawah ya, atau sebutkan dia apa di mikrofon Spotify, siapa tahu bisa dibantu. Oke, kalau soal tentang Joker tadi, gua nggak tahu lah apa yang jadi latar belakangnya. Soalnya orang yang kayak ginian, seharusnya maunya diawasi secara ketat gitu, apa isi tasnya, kalau ada pisau tolong keluarkan, dan seperti di bandara, keluarkan pisau kalau ada benda-benda tajam berbahaya, silakan dikeluarkan dari tas. Kalau ada misalkan apa tujuannya ini, kalau hanya sekedar untuk wisata oke, tapi kalau untuk misalkan ada hal yang tidak wajar di antara sekian penumpang gitu, entah mungkin mau apa gitu. Anyway, ini bukan action loh, ini adalah sebuah teror gitu. Ini bukan sekedar action film atau action anime, ini adalah sebuah teror. Ini teror ini nggak selamanya kayak macam pengeboman atau separatis, enggak. Ini juga termasuk teror sebenarnya, masuk teror. Kejahatan yang ada, insiden Joker yang ada di kereta Shinkansen. Jadi
menurut gua buat rakyat biasa selalulah hati-hati gitu ya, selalu hati-hati, tetap waspada karena kita nggak tahu di antara kita semua ini yang ada di Jepang sana ini apakah mereka masih ada satu orang atau satu oknum yang mungkin akan mencelakai kita, atau ada masalah apa, harus banyak psikologis ya, harus ada bimbingan psikologis di antara orang tersebut. Anyway, untuk kedua berita ini menurut gue ini sudah cukup viral luar biasa banget ya. Selebihnya nggak ada lagi ya, karena gue mau menceritakan secara umum. Saya menceritakan ini secara umum. Dan anyway ya, sisanya ya season 2 lah. Misalkan Tonikawa berhasil dapat season 2 Spirit Chronicles alias Seirei Gensuki season 2. Kemudian Your Eternity season 2 udah lama. Siapa lagi? Tsukimichi season 2 dapat. Apa lagi ya? Sisanya part sih. Lupa aku. Oke lah ya, itulah dulu ya, gue masa pusing kali ya. Arigatou gozaimasu setelah dengarkan podcast gue. Oke deh, saya tutup aja ya. Ini adalah episode gue di podcast Wibu Gliken untuk audio dan juga video kedua, video ke berapa? Ke-10 ya? Atau ke-11 gitu, gue nggak tahu. Tapi yang jelas masih kecil, jadi tolong jangan lupa like, comment, share, dan subscribe di Wibu Gliken channel. Dan untuk Spotify atau Anchor atau Apple Podcast, jangan lupa klik follow dan dengarkan kontennya tiap hari ya. Ini udah season keempat dan ini adalah episode season pertama gue untuk video ini, dan gue berharap semua yang menonton video ini bakal makin cerdas gitu ya. Jadi kesimpulannya adalah kita jangan react berlebihan tentang masalah pernikahan selebriti ya. Karena ini bukan kayak bukan kayak ikatan cinta ini. Karena ini bukan ikatan cinta sebenarnya, ini real life. Kalau misalkan ini jangan ada sampai teror jangan ada kayak macam nuntut cerita-ceritanya ini diperbaiki atau gimana, karena yang menentukan kehidupan kan dia sendiri gitu. Untuk pernikahan sih kayak tadi, untuk yang Joker di atas dia di dalam kereta api, mohon maaf Pak Joker. Mohon maaf juga kepada Bapak polisi yang ada di Jepang sana. Mungkin kita harus minta bantuan Batman. Kenapa? Karena bukan masalah apa-apa. Pokoknya jelas hal-hal semacam teror seperti itu harus layak diantisipasi, harus layak diwaspadai gitu. Dan satu lagi buat warga Jepang sana, tetaplah waspada ya, karena siapa tahu teror susulan akan terjadi. Dan paling banyak malah berharap pada Tuhan, malah berdoa pada Tuhan Maha Esa supaya tidak terjadi insiden seperti itu lagi. Oke, itu dulu ya. Sebelumnya saya tutup dulu ya. 1, 2, 3, 4, go. Ampun elitis. Arigatou gozaimasu. Dadah.